Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dengan judul perikop kebangkitan Kristus. Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11 tentang kebangkitan Kristus. Silakan membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah dan saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian kata firman Tuhan. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari sebuah rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dari ayat yang kita baca saya memberikan judul firman Tuhan untuk kita semua, kuasa kebangkitan Kristus. Judul renungan untuk kita hari ini pada hari Paskah tanggal 12 April 2020, di tengah situasi, di tengah kondisi bangsa dan negara kita, bahkan bangsa-bangsa. Saudara, kita diingatkan, kita dikuatkan tentang yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan pendahuluan dulu untuk kita semua. Yang pertama, Saudara, Alkitab membuktikan kebenaran berita yang dicatat, yang ditulis tentang Yesus. Itu pertama. Alkitab membuktikan beritanya benar. Dan apa yang ditulis dan dibuatkan oleh para nabi dan ditulis dalam Alkitab, semua digenapi oleh Yesus. Salah satu adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Yang kedua pendahuluannya adalah, saudara, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sentral ajaran doktrin kekristenan. Saya ulangi, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sentral ajaran atau doktrin kekristenan. Kenapa? Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kekristenan hanya menjadi agama biasa yang berjalan tanpa kuasa. Apa yang kita yakini dan kita pegang selama ini, kalau pondasinya tidak kuat di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, saudara, kita, Alkitab kita yang kita baca tadi, sia-sia iman kita. Tetapi hari ini Alkitab, puji Tuhan, haleluya, bahwa Alkitab membuktikan dan Yesus berjanji
sesuai dengan firman dan ucapannya bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan itulah yang membahagiakan kita, saudara. Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ini, bahwa kebangkitan Kristus, tema di situ ada kebangkitan kita dan juga kebangkitan, apalagi judul di situ, saudara, kebangkitan tubuh. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca ini, saya menemukan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan bukan saja tentang sengsara dan kematian Kristus, tetapi kita juga diingatkan diingatkan lagi mengenai kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Apa saja kuasa kebangkitan Kristus yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sekarang? Yang pertama saya mencatat, saudara, dari ayat 1 dan 2 dari 1 Korintus 15, kuasa kebangkitan Kristus yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa untuk menyelamatkan, ayat 1 dan 2. Inti Injil atau Alkitab kita yang diberitakan oleh Paulus mengenai keselamatan kekal. Injil yang diberitakan dan diterima, lalu setiap orang yang percaya harus teguh berdiri di dalamnya, itulah kuasa Allah yang akan menyelamatkan kita. Dan Injil Alkitab membuktikan, saudara, walaupun Alkitab ini sebenarnya sudah ditulis, dan kalau Yesus nggak mati dan nggak bangkit, saudara, nggak ada kuasanya. Karena itu dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi yang pertama hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan. Berbahagialah saudara-saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya memiliki Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa, dari kematian, dari maut, dari semua apa saja. Sehingga Alkitab berkata dalam Jumat Agung kemarin, saudara-saudara, sudah selesai. Artinya finish. Semuanya lunas, semuanya selesai. Yesus bayar, termasuk harga keselamatan kita. Sudah lunas dibayar. Artinya saudara dan saya yang percaya sama Yesus dan percaya kuasa kebangkitan Kristus, saudara dan saya memiliki keselamatan itu. Dan keselamatan kita adalah suatu kepastian apabila waktunya tiba, saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan menerima keselamatan itu. Yang kedua, apa saja kuasa kebangkitan Kristus untuk kita? Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa pengampuni dosa. Ayat 3 dan 4. Kuasa mengampuni dosa. Saudara-saudara, sekali lagi saya sampaikan buat kita semua bahwa ada 3 hal yang manusia tidak dapat lakukan. Mengampuni dosanya, hidup dalam kebenaran, dan memperpanjang umurnya. Dan hanya Yesuslah yang bisa mengerjakan 3 hal itu. Mengampuni dosa, hidup dalam kebenaran, dan memperpanjang umur. Dalam Injil Yohanes pasal 10, kita menemukan Yesus bilang gini, dia menyerahkan nyawanya dan juga bisa mengambilnya kembali. Saudara-saudara, hebatnya luar biasa, saudara. Dia kasih nyawanya dan dia bisa ambil lagi. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin gitu, saudara. Nggak mungkin gitu. Ya, baca nanti Injil Yohanes pasal 10, kalau tidak salah ayat 17. Ya, Yesus bilang, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dan kuasa kematian Kristus dan kebangkitannya. Yang kedua adalah mengampuni dosa kita. Ayat 3 dan 4. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena dosa kita ia rela menjadi tebusan dan mengganti posisi setiap kita di bawah hukuman. Tanpa penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, dosa kita tidak akan pernah diselesaikan dan tidak pernah terselesaikan. Tetapi syukur puji Tuhan, karena penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, dosa kita selesai, lunas, dibayar. Terpujilah Allah karena melalui karya salib Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan tidak saja diampuni, saudara-saudara. Alkitab berkata, dihapuskan. Wah, hebat sekali, saudara-saudara.
Dan inilah yang harus patut kita syukuri, yang patut kita terus membenah diri. Saudara, kita orang berdosa sudah diampuni Tuhan karena Yesus yang ganti kita. Ya, yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi kuasa yang menyelamatkan. Kedua, kuasa yang mengampuni dosa. Yang ketiga, kuasa untuk mengubahkan. Nah, ini yang hebatnya saudara. Ayat 5, ayat 9 maksud saya sampai 10. 1 Korintus 15. Ya, kuasa kebangkitan Kristus tidak saja menyelamatkan, tidak saja mengampuni dosa kita. Alkitab berkata, kuasa kebangkitan Kristus itu mengubahkan, merestorasi, memperbaiki. Ada Alkitab berkata, saudara, upah dosa itu maut, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia jadi rusak. Tidak ada yang sanggup bisa merubah, memperbaikinya, kecuali Allah pencipta kita. Dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Alkitab berkata, dan orang yang menerima kematian dan kebangkitan Kristus, hidupnya dirubah. Siapa orang yang dirubah hidupnya? Paulus. Alkitab dia bilang tadi, aku ini penganiaya, pembunuh. Tetapi ketika dia ketemu dengan Yesus, yang terakhir dia katakan tadi, yang terakhir dia ketemu Yesus. Murid-murid yang lain sudah ketemu, tetapi dia yang terakhir dia bilang, aku yang paling berdosa, bahkan tidak layak disebut rasul. Tetapi dia bilang, ketika aku ketemu dengan dia, hidupku berubah. Yang awalnya pembunuh, pembinasa, penentang Tuhan, sekarang cari Tuhan, bahkan jadi alat Tuhan. Itulah yang dialami oleh Paulus, saudara, ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hidupnya diubah. Dan kebangkitan Kristus, saudara, adalah kuasa yang mengubahkan. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, mungkin kita berkata, nggak ada yang bisa merubah saya. Dengarkan baik-baik hari ini, Tuhan ingin sampaikan buat saudara-saudara, Yesus sanggup merubah hidup saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, seberat apapun dosa kita, kalau kita mengaku, percaya dan menyerahkan sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup membentuk kita menjadi orang baik, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, sebelum percaya kepada Kristus, ayat 9 sampai 10, Paulus bilang, dia seorang penganiaya dan penentang aktif kekristenan. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berubah drastis. Paulus menyatakan bahwa dia pribadi yang paling hina. Tetapi jika dia ada sebagai mana dia ada sekarang, itu adalah karena kasih karunia dan kuasa kebangkitan Kristus. Dia yang telah menyelamatkan kita, menghendaki kehidupan kita berubah, semakin serupa dengan dia dari hari ke hari. Karena itu saudara-saudara, inilah 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita hari ini, kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa itu menyelamatkan, saudara. Kalau Yesus lahir, mati, nggak bangkit, nggak selamat kita. Ya, tapi dia mati, lahir, mati, bangkit, 40 hari naik ke surga, satu lagi yang belum, kedatangan yang kedua kali. Itu yang namanya baru paripurna, semuanya diselesaikan. Tetapi untuk dosa dan apapun di dalam dunia ini sudah selesai. Yang akan dia selesaikan adalah bumi langit yang baru, di mana tidak ada lagi virus corona, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Saudara dan saya akan menikmati itu, ditinggal bersama dengan dia. Yohanes 14 dia berkata, jangan engkau gelisah, jangan engkau takut, aku pergi kepada Bapa, menjadikan tempat bagimu. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengampuni kita. Kuasa mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, dosa ini sangat mengerikan. Kalau kita melihat cerita Alkitab, Taman Getsemani dan penyaliban Yesus pada Jumat Agung, itu penderitaan yang paling mengerikan. Saya dengar beberapa khotbah pada Jumat Agung kemarin. Tidak sadar saya meneteskan air mata. Karena apa? Ketika dia mengulas tentang penderitaan Yesus. Saudara tahu, semua pelanggaran itu ada hukuman maksimalnya. Mungkin pembunuh itu pencuri, perampok, koruptor, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Tapi untuk dosa hukuman maksimalnya apa, saudara?
Saudara tahu? Kematian. Maksimal saudara, hukuman yang Yesus harus tanggung untuk saudara itu hukuman yang maksimal, kematian. Dan kematiannya mengerikan saudara. Galatia bilang, disalibkan menjadi manusia terkutuk untuk kita. Di situ pertukaran yang luar biasa saudara. Kematian yang menakutkan, maksimal hukuman yang Yesus terima untuk kita. Dia harus mati di kayu salib. Apakah bisa Yesus mati tidak disalib? Bisa sebenarnya, bisa. Tapi nggak maksimal. Untuk maksimalnya dia menyelamatkan, mengampuni, dan mengubah kita. Hukumannya harus maksimal. Di kayu salib, digantung seperti seorang penjahat. Dan itu mengerikan. Tetapi puji Tuhan, syukur buat kasih Tuhan. Dia yang menderita supaya saudara dan saya tidak menderita. Dia yang sakit supaya kita tidak sakit. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya apa? Saudara dan saya supaya kaya. Dan oleh bilur-bilurnya Alkitab berkata supaya kita sembuh. Inilah firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini meneguhkan panggilan kita. Meneguhkan pengharapan kita, kasih kita, iman kita. Semakin kuat di dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Dan kita meresponi firman Tuhan hari ini.